Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pergantian setiap waktu tidak terasa, singkat sekali dan cepat sekali. Tahu-tahu hari ini sudah hari Jumat lagi. Tahu-tahu dan seperti itulah yang kita rasakan saat ini. Tahu-tahu kita sudah tua. Tahu-tahu usia kita sudah bertambah. Dan itulah perjalanan waktu. Memiliki karakter terus berlalu, tidak bisa berhenti dan tidak bisa dihentikan. Yang lalu sudahlah dilalui. Yang hari ini sedang kita jalani. Dan beberapa menit ke depan, beberapa hari ke depan masihlah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai tentang waktu, tentang pentingnya waktu, dan bagaimana cara menggunakan waktu yang Allah berikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung tahun Hijriyah. Bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 dalam hitungan tahun Hijriyah. Dan di bulan Hijriyah pun, di bulan Dzulhijjah pun, hari-hari ini adalah hari-hari terakhirnya, pekan terakhirnya, menuju awal tahun baru Hijriyah, 1442 Hijriyah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentang pentingnya waktu ini, Allah Subhanahu wa taala secara khusus berfirman di dalam Al-Quran dan memberikan nama surat ini dengan Al-Asr. Masa, zaman, atau waktu. Atau bahkan ada yang mengartikan waktu asar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu,
Allah menegaskan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Diawali dengan sumpah, menegaskan, ingin menguatkan tentang apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Allah membicarakan selanjutnya tentang kondisi manusia, bahwa katanya dalam firman-Nya, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia ada di dalam kerugian. Siapapun kita, asal dirinya merasa diri sebagai manusia, maka tercakup dalam kalimat al-insan di sini. Innal insana. Sungguh manusia, siapapun dia, latar belakang apapun dia, status apapun dia, asal dirinya adalah manusia, kata Allah, sungguh manusia lafi khusr, ada di dalam kerugian. Pertanyaannya, apakah seluruh manusia akan rugi? Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, di ayat selanjutnya Allah mengecualikan illalladzina amanu. Yang tidak akan rugi itu adalah yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak akan rugi siapapun manusia, dari latar belakang bangsa apapun dia, dari status sosial seperti apapun dia, asalkan dia beriman kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, asalkan dia beriman kepada Allah, maka tidak termasuk manusia yang rugi. Dia justru akan beruntung, asalkan syaratnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus salihat. Yang kedua kata Allah, manusia yang tidak akan rugi itu adalah setelah dia beriman dan dia kemudian membuahkan dari keimanannya amal saleh. Mereka orang-orang yang beriman, kemudian mereka juga beramal saleh sebagai buah daripada keimanannya. Ada dua yang tidak terpisahkan, yang sering Allah ulang-ulang dalam firman-Nya, yaitu alladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dua hal yang satu ikatan, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Orang-orang yang akan beruntung itu, yang akan terhindar dari kerugian itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi. Dan karakteristik yang ketiga manusia yang tidak akan rugi itu adalah orang-orang yang saling bertausiah, saling menasehati dalam kebenaran. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beramal saleh itu, mereka akan bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, dan juga perhatian kepedulian kepada orang lain. Orang-orang yang beriman itu, mereka akan berkeinginan dirinya selamat dan juga orang lain juga selamat. Maka ia akan menasehati, mengajak orang lain agar tetap dalam kebenaran. Kebenaran iman, kebenaran amal saleh. Wa tawassaw bis sabr. Dan yang keempat kata Allah, manusia yang tidak akan rugi itu adalah orang-orang yang sabar, saling menasihati dalam kesabaran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari wa Muslim.
dan berapa imam ahli hadis yang lainnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang pertama, nikmat sehat. Alhamdulillah, hari ini ketika wabah, ketika penyakit mewabah di mana-mana, disebutnya juga pandemi, mendunia bahkan penyakit ini. Tapi Allah masih memilih kita. Diberikannya kita kesehatan. Dijauhkan dari berbagai penyakit. Wabil khusus COVID-19. Ini adalah kasih sayang Allah. Kesempatan dari Allah. Apakah ketika waktu sehatnya ia akan tetap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru waktu sehatnya ia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia pakai sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ia lupa bahwa sehat ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Maka kewajiban hambanya adalah bersyukur atas nikmat sehat ini. Kemudian waktu luang. Waktu luang pun adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia di zaman dulu, umat di zaman dulu yang Allah kisahkan banyak. Manusia di zaman dulu atau umat di zaman dulu diberikan oleh Allah waktu luang, usia yang panjang, namun kosong dari amal salih. Tidak menghiasi hatinya dengan iman, tidak menghiasi dirinya dengan amal salih. Waktunya berlalu begitu saja. Tahu-tahu ia sudah di penghujung usianya, dalam keadaan kering, dalam keadaan kosong dari iman dan amal saleh, dan ia meninggal dalam keadaan tidak membawa iman dan tidak berbekal amal saleh. Nauzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin wal muslimat, selagi Allah masih memberikan kita waktu, selagi Allah masih memberikan kita fasilitas sehat, maka mari bersegera untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan taat dan patuh atas perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ini Allah memberikan kita sehat yang barokah, waktu luang yang penuh berkah, dan waktu usia kita yang berkah, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk saya yang menyampaikannya dan untuk kaum muslimin wal muslimat yang menyimaknya. Kebenaran hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan, kesalahan dari saya sebagai manusia biasa, mohon untuk dimaafkan dan dikoreksi bila ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر